nanti ya. Misalnya nih, Mau ngapain? bulan lagi. Iya itu apa tuh? Sobat Fitness balik lagi. Sobat fit. Tuhan. Sarah Sobat Marco angkat Fitness. nanti Sarah kita Marco Fitness. guestnya Ade Rai. Ada. Gue pengen banget. Nanti one day ya. One day, Sarah amin. Mar, ayo Mar. Dameon Ger. Mar. Dameon Ger. Udah ini udah rolling. Hey. Mar, ayo Dameon Ger. Enggak mau. What's up everybody. Jangan lupa subscribe dulu ya. Angkat pantat hilang tempat selamat datang Sarah Marco angkat. Yes sir. Balik lagi sehari 2 episode jujur. Jujur ngantuk. Gak mood anjing. Pengennya di mood. Yuk. Yuk. Hari ini. Hari ini Adalah lembaran baru bagiku. Itu ya Joy Tobing ya teman-teman ya. Joy Tobing. Joy Tobing. Lo saudaraan gak sih? Gak semua Tobing saudaraku ya. Soalnya gue sama Gayu saudaraan. Tambunan. Iya. Andaikan aku Gayus Tambunan. Dia bikin nama bea cukai stan itu jelek. Yuk. Topiknya apa? Tanya pakai cintaku duniaku belahan jiwaku separuh nafasku. Kampung, topiknya apa? Ayo, Topiknya adalah emotional dissonance. apa tuh artinya? Emotional dissonance itu terjadi ketika ada mismatch between what you feel and what you express. Apa? Apa ya? Kenapa? Apa itu? Apa yang lo rasain? Oh, melorot no. Merah. Apa itu? Merah melorot. Lawannya jelek. Enggak, sofanya. Lah, sofanya juga. Sofanya dari sini bagus banget anjir. Aduh. Gua kira sofa sini. Asbun anjing. Gue kira sama sini. Emotional dissonance itu terjadi ketika Emotional ada disordered. Dissonance. Dissonance. Emotional dissonance. Oh. Ini juga kata baru sih buat gue. Ini dari Dissonance. Dissonance. dari halayak Sarah Marco angkat alias Manisan Bubub. Adanya mismatch between yang lo rasain dan yang lo keluarin. Misalnya kayak Marco sering banget ketawa, senang gitu kelihatannya, padahal dalam hati dia kayak sendu. Semakin lo sakit hati semakin lo ketawa. Iya, betul, itu. Jadi, Atau semakin lo ngantuk semakin lo excited. Nah, lu banget. emang lu kayak gitu? Wah, buset Iya sih. dah. Semakin Marco ngantuk, semakin dia banyak banget ngomongnya anjir buset. Yuk. Itu gue udah ngejelasin emotional Iya, dissonance. terus apa pertanyaannya? Cumi? Terus abis itu pertanyaannya adalah apakah kalian pernah merasakan seperti itu atau pernah melakukan? Iya lagi. Coba Marco dulu. Pernah sering banget gue. Instead of crying you laugh. Iya. Apa momennya? Iya, misalnya lagi berantem atau mau putus. Kalau ditanya kenapa, gue langsung kayak udah ngomongin yang lain aja, ngapain sih gitu. Seolah-olah bikin supaya orang mengganti topiknya dengan cara bercandaan gitu, atau enggak kayak ngantuk. Sekarang banget nih kan. Masa? Lu tidur jam berapa sih? Hah? Tidur normal kan? Dia habis makan aja Gue Sar. ya, gue kasih tahu ya. Apa? Buat teman-teman yang nggak tahu, gue kan pedalman nih. Pedalman. Pedal pop kah? Pedal Call me tiap pedal man. hari. Call me pedalman. Iya pedal man. Pedalman. Kalau malam cuddleman. Jadi gue Sampai kasih tahu gue dulu. datengin ya lu nanti malam. Bisa diem dulu nggak, Sipit? Hmm. Jadi gue tuh ini hari apa? Hari Rabu. Kamis. Kamis ya. Besok hari apa? Hari Jumat. Pinter. Enggak, maksudnya hari Rabu itu gue main pedal itu 4 kali. Dari jam berapa sampai jam berapa? 7 ke 9. 7 pagi. Iya. Keren. 10 ke 12. Terus abis itu 3 ke 5. Terus Abis itu 9 ke 12. Oke. Malam. Jadi whole day. Whole day. Kayak shooting stripping ya Beb. Tadi pagi main lagi. Hah tadi pagi? Iya. baru banget. Jam 7. Nanti kan gue tidurnya jam berapa? Gue sampai gak makan malam. Gue lupa. Keren. Tepuk Gak tangan. kan goblok. Overwork. Iya, overtrain. Overtrain. Ya gimana ya? Nanti di end of the year turnamen. Ayo dong ini tap in turnamen padel Iya dong, dong. turnamen padel dong. Turnamen padel dong. Iya Lawan nih. Marco. Iya sini gue bener. Emang lu udah bisa?
Jujur nggak kalah sama lu gue. Lu hari Minggu gak bisa? Gak bisa, gue temen gue turnamen Holy Wing. Padel? Iya. Holy Anjir, Wings lu nggak bikin ikut? turnamen padel. Telat gue. Iya, Ya. Holy Wing lagi buka turnamen padel. Terus pakai alkohol. Iya ada. Sumpah? Demi apa? Enggak, after party-nya. Oh, susi oke. sehat wah. Anyway, Anyway, Terus? back on to topic. back to the Lu topic. pernah nggak? Lu belum jawab. Marco udah tadi. Udah. Pernah dia masa jawabnya itu sampai udah? dijelasin sampai Holy Wings. Kayaknya sih pernah, cuma yang paling jadi core memory gue adalah ketika ada ibadah setelah pemakaman bokap gue. Heeh. Jadi gue sebagai kakak pertama itu harus Kuat. open topic kan, speech. Peace. Males banget. Di saat Speech. funeral lu pun harus ice breaking. Iya, anjir. space gitu. Terus gue tuh bilang apa ya? Gue tuh Teman-teman lagi ada apa nih? 3 hal yang nggak boleh lo omongin di pemakaman tapi boleh di musik festival apa? opening stand up gitu. Gue tuh bingung ya. Tapi gue tuh vibe-nya begitu. Apa namanya? Manis. Oh. Jadi gue tuh Oh. gue nggak mau menganggap ini adalah sebagai tragedi meskipun tragedi ya. Iya. Menyedihkan gitu kan. Mm-mm. Jadi adalah satu momen gue melontarkan joke. Tapi yang ketawa gue doang. Udah gitu ketawanya lama. Gimana? Kayak misalnya Studi kasus dong, studi studi kasus. kasus apa ya? Let's say ini bukan kalimat sesungguhnya ya, tapi Iya. gue Kasih contoh. contohnya kayak gini. Iya, gue bingung juga kenapa bokap gue tuh meninggal bulan Oktober sementara ulang tahunnya Desember. Gila banget. Ini fake banget anjing. 2 bulan lagi ulang tahun. Gue kalau misalnya Sarah lagi gitu, terus ada kita berdua kikuk parah mer. Enggak kalau gue, gak lucu. Gue gituin. Gue akan diem. Gak lucu. Gue akan diem. Sabar ya Sarah. Gue Gak lucu. Turun. itu lo lakuin depan orang. Depan orang, depan Tapi itu coping saudara-saudara gue. mekanismenya salah pasti. Iya, depan saudara-saudara gue. Terus harapan gue tuh mereka juga ini ya ketawa ya, Beb. Iya pengen ketawa Apakah supaya itu? kayak biar gak sedih. Iya, apakah itu yang dirasakan oleh stand up comedian ketika mereka melemparkan jokes yang gak lucu? Iya. Itu anjing Tapi kan banget bapaknya rasanya. nggak meninggal Oh waktu iya bener-bener gitu. Kayaknya itu deh. Nah itu tuh sebenarnya bukan coping mechanism jatuhnya, karena Apa itu tuh? emotional dissonance. Apa Nah, tuh? Oh itu ternyata- namanya iya itu namanya emotional dissonance. Terus habis itu kata Hoffman emotional dissonance Betul, Hoffman itu. siapa? Gue juga gak tahu sih Hoffman siapa. Hoffman Paris. Hoffman. Hoffman Paris. Lumayan ya. Lumayan. ya. Ice breaking Lucu, gitu ice namanya. breaking, ice breaking. Ya gak ngantuk. Kata Hoffman Iya. itu tuh ternyata kalau di otak kita tuh dilihat sebagai identity threat. Begitu Cena. Terus Identity threat as an ancaman identitas atau? iya. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin itu Fake it, lama-lama itu bukan lu Oh. banget gitu loh. jadi lu sebenarnya nggak, lu jadi makin nggak tahu diri lu tuh siapa. Iya. Nah Siapa terus abis itu, Yuk. terus abis itu juga dianggap oleh otak kita sebagai abusive relationship ke diri kita sendiri. Banyak banget termsnya dah sumpah. Tapi emang kalau misalnya kita tuh tidak menyalurkan perasaan, ya kita menyakiti diri sendiri lah. Oh iya betul. Ya mungkin sudah apa namanya, konteksnya tuh sudah ada dari dulu, tapi kita sebenarnya nggak tahu istilahnya. Iya. Termsnya apa gitu. Nah, termsnya apa kita nggak tahu. Gitu. Nah Sekarang kita karena belajar ini ya. karena ini kebanyakan sebenarnya kejadiannya di lingkungan kerja kan, kayak daripada lu gebukin bos lu sampai nangis kan lu kayak siap notut pak gitu kan. Iya. Abis itu nge-tweet tapi. Iya abis itu ngetweet Anjing nih bos. itu gue gitu. banget lu Iya. selalu ngetweet gue. Gue ngeliat kok. Siapa sih di sini? Ada lah. deh, ada lah. deh. Aku bisa tebak. Nanti aja. Jangan gitu, nanti Panik ya semuanya ya. Udah ya, Terus udah ya. depannya. Yuk terus. Terus abis itu, nah karena hal ini sering terjadi di lingkungan kerja, sebenarnya ini adalah 98% alasan kenapa kita burn out akhirnya. Kita walkout. burn out. Burn out. Lelah dengan fake it itu. Jadi instead of faking it, what should we do? Ya nangis beneran gitu. Validating misalnya kayak kalau di sini sih tulisannya lu nggak usah ngasih tahu. Lu kalau misalnya emang kesusahan buat ngasih tahu ke orang oknumnya kalau lu ternyata gue benci banget sama lu tai gitu, Iya. lu bilang ke diri lu harus tunjukin emosinya kayak enggak gue nggak To suka the point gue nggak mau. dong. Kayak Nah. muka lu tuh lu kasih lihat kalau lu nggak suka, jadi badan lu itu masih ngeproses emosi nggak suka lu, karena sebenarnya kan your body stores your Is one trauma kan, jadi lu keluarin Is aja not dari delicious. badan lu. Thank you. Oh, Tapi- not delicious goblok.
Tapi maksudnya aneh dong. Ya berarti artinya ya be true and honest dong. In a way, Gak usah aja biarkan. enggak bagus tepuk tangan lu. Jadi benar dan jujur. Bet and Beyond. Cotton Beyond. Jadi tuh katanya. Oke. Gua ngerti. Tapi itu tuh sedikit banyak kontradiktif dengan apa yang secara profesional kita alami ya, Beb. Jadi kita misalnya gue benci sama Marco nih, sementara kita tuh harus siaran Ketemu depan mulu. klien. Gitu kan gue nggak bisa kayak ngomong to the point sama Marco to validate just because I want to validate my feeling gitu misalnya. Oh, enggak. Lah gue kan pernah kayak gitu kan lu. Iya, gue nggak pernah. Tapi maksudnya Itulah emotional dissonance. Nah, kalau misalnya di situasi spesial kayak gitu, mungkin lu kan sadar ya kalau lu marah. ya. Lu tuh harus bilang ke diri lu sendiri di otak lu, jangan kayak gue tadi teriak diem. Lu bilang kayak, oke, Sarah, gue tahu lu sekarang lagi marah. Ini nggak apa-apa lu marah, tapi kita kerja dulu, abis itu kita proses. Lu gak pernah gitu? Gue Dia gak pernah gitu. Gue apa dia? Kayak yang lu gak suka. Oh iya, kalau orang yang gue suka orang gila. Itu special case juga. Special case juga. Itu beda ya, beda. Special case juga. Konteksnya beda ya. Kayaknya emang harus hati-hati gitu loh pemilihan kalimatnya di sini. Soalnya kalau misalnya salah mengerti, itu jadinya menormalisasikan tantrum di ranah profesional. Iya betul. Jadi ya memang kita harus memvalidasi apa yang kita rasain, tapi lu juga harus pintar untuk mengolah gimana cara keluarnya. We are allowed to validate our feelings, tapi harus juga tahu gimana cara marah yang tepat. Jangan kayak ngelempar piring depan palanya Marco ya. Selain itu cara marahnya salah, ntar jadi blow on dia karena geger. Bocor malah Bocor anjing. kejang. Kan gue mager ngurusin dia kejang. Mar. Ruangan siaran kayak gitu. Jadi emang harus hati-hati Di jalan. untuk hati-hati di jambret. Jadi emang harus hati-hati untuk memproses pikirannya gitu. Terus katanya ya, acting against your true feelings. Misalnya kayak being strong when you're not strong. Kayak jangan nangis kalau padahal lu pengen nangis. Itu demands emotional labor yang kayak running a marathon in disguise Oke. di badan Nangis kita. mulu. Gini. Misalnya lu tuh harusnya nangis sekarang, Iya. tapi lu deny terus. Gua Itu- gua kuat. Iya, itu rasa Iya. capeknya sama kayak lu maraton. Bener. Itu Tapi scientific fact-nya begitu. Enak dong berarti. Enggak kurus ya khasnya. Mental lu kurus Mental lu kurus. Sebenarnya mental kita bertiga Victoria's Secret model. Anjay, Gue asli. kalau gue jujur mental gue anoreksia sih. Iya, bukan Oh, iya, bulimik iya. mental Iya, gue. Iya. Tapi badan kan enggak. Jadi Badan mental enggak, lo aja jadi mental aja. kekikis. Makanya dia padahal gue pilates biar Oh, kelihatan. iya. To distract juga. To distract. Betul. Ya. Ngerti. Iya. Jadi pertanyaannya adalah apa, Mbak? Pertanyaannya lah, pernah nggak lo ngerasa kayak badan lu kayak mental lu digebukin banget demi ngelakuin ini? Weh. Gue sering kayak gitu. Cuma yang paling top of mind adalah ketika tahun lalu itu di akhir tahun di mana brand itu gila-gilaan banget. Sementara Puji Tuhan. Puji Tuhan. memang puji Tuhan, tapi ada efek buruknya di badan gue karena selagi gue memproses apa yang seharusnya gue lakukan, kan proses kreatif itu gila kan. Iya, Dan gue itu bukan orang yang terima brief kayak gitu langsung aja. gitu. Jadi gue harus baca dulu apa yang mereka kasih briefnya ke gue, dan gue harus cocokin dengan kreatif gue kayak gimana. Apa yang bisa diubah? Apa yang bisa diubah? Kalau misalnya ada ketidaksetujuan antara kedua belah pihak, antara gue dan brand, itu gue akan Melipir. Belok dong. Melipir ke bahu Menulis. jalan. memperjuangkan idealis gue. Oh. Nah, sementara waktu yang gue punya itu cuma sedikit. Jadi waktu tahun lalu adalah kecapean mental gue tuh terlihat di badan. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan adalah gue nggak bisa gerak. Hah? Jadi ada Mumi lu. jadi ada satu Mumi kah? momen di mana gue sedang bertengkar dengan klien dan itu nggak sebentar ya, panjang banget itu. Sebulan. Ada kali seminggu berturut-turut itu tuh gue memperjuangkan ini loh, kayak gini loh, karena kan gue sama konten gue tuh kan ibu dan anak gitu, bukan Iya. kayak asal gue upload kayak gitu-gitu gimana. Jadi Yang ada penting satu cuan gitu kan, beda. Jadi satu momen di mana gue lagi nulis skrip di kamar gue, tiba-tiba badan gue kaku. Jadi dari kursi, jadi di rumah gue tuh ada kamar kerja, di belakang kursi tuh ada sofa.
Oke. Beanbag, ada beanbag. Beanbag, oke. Jadi gue tuh nggak bisa gerak. Gue harus muter badan gue supaya gue bisa jatuhin Kayak Barbie diri. gitu. Iya kayak Barbie gitu. Jadi gue harus jatuhin diri gue ke beanbag. Buat tidur. Buat tidur. Gue tidur gitu karena gue udah gak bisa gerak. Jadi gue tidur telentang gini, gue ngeliat Emang ke atas. gini banget, kayaknya gak bakal gini banget ya anjing. Gue harus gak bisa geraknya tuh kayak Kayak ketindihan. Kayak ketindihan. Jadi antara otak dan motorik tuh udah nggak sinkron. Jadi antara otak dan motorik tuh udah nggak sinkron. Saking capek secara mental karena gue udah nggak kuat banget, ini bertubi-tubi banget kayak begini. Jadi gue jatuhin diri ke beanbag. Gue cuma begini doang nih. Gue tarik napas. Itu kan katanya panic attack orang-orang kan beda-beda. Mungkin itu panic attack kali ya. Iya. Jadi gue ngeliat ke atas. Langit-langit. Iya langit-langit. Terus gue ini mengatur nafas. Jadi disitulah gue mulai merelakan daripada gue mati muda, mendingan ya udah bukan cancel, sayang dong. Sayang dong kan. Sayang dong. Sayang duitnya. Nanti kita nggak makan Gyu-Gyu. Sayang waktunya ya. Iya waktunya itu loh. Kan udah tanda tangan MOU juga. Brand ayo yuk biar kita tanda tangan MOU ya. yuk. Jadi gue mengikhlaskan ya udah terserah klien aja maunya gimana. Ubah aja semuanya. Nemu anjing. Ini berapa? Punya gue. Lu udah dijemput ya hari ini ya? Ada di sini. Ya Allah. Oke. Sorry. Tahu anjir. Tadi dia minta dijemput guys, bawel lagi. Ayo terus. Ya udah gitu. Jadi itulah salah satu efek yang lumayan kerasa di gue. Membekas. Tapi menurut gue betul banget ketika lu merasa emosi tertentu terlalu kuat, lu harus let go. Apapun itu yang lo rasain terlalu kuat, entah pacar lah, entah mantan, pekerjaan yang menurut lo udah merusak banget, kayak aduh kenapa begini banget, you have to let go. Ya udah terserah klien aja gimana. I love you but I love my content, tapi kan saya kan di sini sudah tanda tangan MOU ya. Saya kan di sini berarti karyawan klien tersebut. Ya udah kalau itu maunya sok diubah semua, ikut aja semuanya. Ya udah gue bikin setelah tenang, gue let go perasaan kepemilikan itu terhadap konten, apa sih namanya? Sense of belonging. Sense of belonging sama konten gue itu ya udah. Satu doang deh gitu. 3 sebenarnya. 3 doang deh. 3. Jadi gue biarin ya, ini ya udah terserah mau diganti apa ngikut aja deh coba ya, semuanya terserah dewasa gitu. dah lu ya daripada gue kaku terus gue gak jadi dibayar. Iya terus waktunya juga hilang ya. Ini lumayan gede soalnya pantes jadi pantes ya udah deh gitu. Essential belonging sekarang buat antum deh gitu. Marco pernah nggak pernah apa sih yang lu pernah, boleh nggak? Maaf gue nggak pernah mikir. Tapi ya, capek. Kalau the more we think, the more we suffer. Nah, jadi, kayak gini nih, kayak Patrick gitu ya sebelah lu. Kayak Patrick sama SpongeBob. Iya, Patrick sama SpongeBob kan bahagia banget. Beda sama Squidward sama Mr. Krab. Iya benar. Squidward, Mr. Krab, Plankton. Yang punya ambisi-ambisi gitu. Mulu emosian. Orang yang punya ambisi itu stres banget. Cranky. Betul begitu ceritanya. Jadi tapi lu gak pernah terlalu sedih gitu sampai kayak badan lu ngerasa lemes banget lu. Gue kalau sedih badan gue gini-gini. Beneran ya? Kalau sedih banget lah kayak gitu. Kalau sedih banget ya nangis lah bego. Enggak, maksudnya karena lu sedih banget kayak lu jadi kayak enggak, aku pengen tidur seharian. Pernah. Nah itu tuh contohnya ngefek di badan lu. Enggak harus yang kayak enggak gitu. You choose to numb yourself. Iya. Tapi iya sih, gue pernah juga kalau saking sedihnya gue pernah tidur 12 jam. Atau misalnya makan juga itu. Gue gak pernah makan malah. Oh iya? Enggak ngerasa lapar kah? Lapar, tapi kayak gue lebih memilih istirahat lagi deh daripada makan gitu. Kalau makan takutnya melek, keinget. Jadi lebih baik istirahat lagi. Sama kayak gini gak sih kalau misalnya kita tuh overtrain sama overwork? Iya gitu. Jadi instead of having overcry. Iya boleh gitu juga. Nangis mulu. Iya. Jadi daripada kita tuh bergumul dengan apa yang kita rasain, kita tuh ngambil distraksi lain kayak misalnya overtrain, overwork. Jadi nggak ada waktu sendiri sama diri sendiri. Nggak ada waktu untuk mikirin hal-hal yang kita nggak mau. Nggak ada waktu untuk berpikir, nggak ada waktu untuk nyebur langsung ke emotional state kita. Bahasa gue buset berlebihan. Bahasa Inggris aja gue udah gak ngerti, ini pakai ada terms lain. biar kliennya bagus. Oh iya benar. Kamera sebelah gue mati. Hah? Apa? Mati gak sih? Oh enggak, aman. Terus masih ada 3 santai. Terus gitu. Terus apa lagi?
Bener. Bener banget. Emotional Bener banget, nggak baca. Emotional dissonance, bener. Emotional dissonance. Lu pernah gak sih terlalu sering ngelakuin emotional dissonance ini? Jadi kayak setiap lu ngerasa sedih, lu bakal bilang ke diri lu enggak, gue gak mau ngasih tau kalau gue sedih, gue akan ngasih tau ke orang lain. Kalau gue seneng, gue selalu seneng. Apalagi kan kalian kan dua-duanya seorang yang hidupnya dipantau ya oleh netizen ini. Have you ever reached a point where hiding your real emotions itu jadi identitas lo? Iya dong. Breaking point. Breaking. Identitas. Apa Kunyuk. Jadi Sembunyiin sembunyi. rasa sedih menyembunyikan rasa asli lo itu karena saking lo nggak maunya orang lain ngelihat Tahu. lo sebagai kayak gitu, itu lama kelamaan tuh ke develop jadi identitas lo. Sering. Ya kamu dulu cepet. Bukan makanya gue sering live TikTok. Ngapain di situ? Kenapa itu? Makan. Karena gue kesepian. Oh, cara lo tuh gitu. Tapi karena gue nggak mau keluar rumah. Heeh. Jadinya kayak ya udah live deh. So asik aja supaya orang-orang ngelihat gue baik-baik saja. Waktu kamu sebelum ketemu Fadel Fadel mah di atas. Baby. belum ketemu Fadel kan? Iya. Iya, waktu belum ketemu Padel. Tapi sekarang masih sering live makan juga kan? jarang gue. Udah nggak pernah. Main game dia udah nggak pernah boy. Udah nggak pernah Keren nyentuh game. boy. Keren. Semoga ini menjadi Padel man. one step closer to the Realness. Nanti ya. Misalnya nih. mau ngapain? Apa? Mau ngapain? Lagi. Mau ngapain? Iya tuh apa tuh? Sobat fitness balik lagi. Sobat fit. Tuhan. Sarah Sobat Marco angkat fitness. nanti Sarah Marco kita Fitness. guestnya Ade Rai. Ada. Aduh. Gue pengen banget. Nanti one day ya. One day, amin. Sarah Marco Kita aminin. ikhtiar dulu. Ikhtiar. Iya, kita aminin Ade dulu. Rai sama ini Mas Bimo. Mas Bimo. Mas Bimo sama istrinya. Ganindra Bimo. Kak Andrea. Iya, bertiga. Kak Andrea. Di endorse Adidas. Adidas. Gimana sih Puma? Reebok lu Reebok. Buang. Padahal Adidas. padahal lu udah pakai Reebok, timnya Reebok. Ini boleh. Gua ambil lagi, nyusahin lu. Lu nyusahin anjing. Jadi boleh deh. Adidas. Adidas, iya Adidas, Reebok, Nike. Kita welcome Under Armour pun kita Under welcome. Armour gitu. Nah, Alo Yoga. Alo Yoga, let's go. Lululemon. Apalagi ya? Boleh masuk ya teman-teman. Masuk Jangan lupa semua. di kontak, Boleh. ya. Lu pernah Sarah, lu gimana? Apa kenapa? Pernah hampir jadi identitas lu nggak si emotional dissonance ini? Kayaknya sampai sekarang masih deh. Gue udah nggak tahu. Padahal episode kemarin gue baru ngomong, gue baru belajar untuk ngasih tahu apa yang gue rasain. Ya, Tapi gue oke. masih on the way belajar gimana caranya untuk apa ya? Untuk memberitahu orang lain keberadaan emosional gue. Soalnya gini, the worst case scenario adalah ketika lo menutupi apa yang lo rasa, orang tuh akan ada kecenderungan semena-mena. Sarah gak marah kok digituin. Oh iya benar. Marco gak sedih kok digituin. Iya. Oh dia kuat banget anjir. Dia digituin mah santai banget. Aman aja bos. Gak bakal aman. marah. Gak bakal marah, aman aja. Lu sama dia aja. Dia mah gampang gitu. Iya. Ibarat seperti klien. Iya, Ya ketika ibarat. lo memberikan selalu harga murah, lo akan ditreat sebagai talent yang murah. Iya, mikro jadinya. Talent mikro, padahal lu apa mega claustrophobe. Wati. Mega influencer. Makro sama mikro. Megalodon. Mikro, makro, mega, ada satu mega yang gede Megatron. banget jutaan. Iya. Influencer jatuhnya. Iya gitu, meskipun Lalu kan lu juga tuh influencer. Emang. Iya. Jadi gitu ya, if you want to be treated like a mega influencer, treat yourself like one. Tapi kalau misalnya lu terus-terusan menganggap diri lu santai aja, nggak apa-apa, ngikut aja deh, nggak apa-apa, terima aja deh, ya udah, lu bakal digituin, digampangin. Gitu teman-teman. Permasalahannya teman-teman ya. Tadi kan lu bilang kalau misalnya Juar. boleh diulang. Tadi kan Terus. lu bilang kalau misalnya lo dilihat sebagai orang kuat tuh nanti orang lain tuh bakal Sarah mah nggak apa-apa, Sarah mah kuat, gila Sarah kuat banget. Masalahnya adalah banyak orang yang menganggap itu sebagai komplimen. Ya. Terus sampai dan jadinya tuh mereka nggak sadar gitu loh. Iya, menganggap komplimen banget. Lo pernah nganggap komplimen itu nggak? keren. Misalnya kayak Marco, gila Marco tuh udah melalui romansa yang buruk, dia masih kayak keren banget, dia masih bisa survive, bla 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 gitu. Ini emotional dissonance. Emotional dissonance nih. Oh gitu ya. Okay, you should be. Tapi kan bingung ada pujian beneran atau Itu memang pujian beneran. Tapi kan kalau misalnya kita tuh dikasih pujian, kita ada kecenderungan untuk
oh ya udah emang kayak begini nih untuk mendapatkan pujian itu, karena lu nggak mendapatkan efek positif dari hal lain, jadi lu menganggap pujian terhadap emotional dissonance itu sebagai hal positif. The only one positive things in your life makanya adalah gue gitu-gitu terus. Iya, adalah orang yang menganggap lo kuat dan aman dan santai untuk memaintain pujian itu. Iya, ibarat kayak gini. Itimnya nggak ada. Selatan. Ibaratnya ada satu gembala punya 2 domba. Oke. Gitu. Yang satu domba ini sakit-sakitan. Oke, penyakitan anjing. Penyakitan. Yang satu kuat. Iya kuat banget anjing. Yang satu kuat. Si gembala akan memperhatikan domba yang sakit terus-menerus. Tapi ketika domba yang sakit ini keseleo, si gembala akan bilang, oh udah biasa kok, dia kuat kok dombanya. Nanti dibiarin. Emang sakit-sakit tapi aman kok. Aman kok. Nah dipijet doang gampang kok gitu. Karena dombanya gak bilang, Pak Gembala, ini kaki saya beneran patah. Ini tolong disembuhin dong, boleh nggak? Sedangkan si domba yang kuat itu juga tidak diajarkan untuk minta tolong, untuk memberikan sinyal ke gembala kalau, hai gembala, aku butuh bantuan. Jadi oh iya ya, aku kan dianggap sama gembalaku adalah domba yang kuat, domba yang menjaga domba yang sakit. Ya udah deh, aman aja gembala, aman aja. Sampai fokus aja yang sakit. Gak apa-apa. Aku aman, aku bisa nyembuhin diri. Sampai pada akhirnya kaki si domba itu infeksi dan diamputasi. Jadi hilang. Jadi kakinya tinggal 3. Nah, apakah semangat lu mau diamputasi juga? Ya gitu monyet. Gitu monyet. Oh beda ya. Sometimes the strong lamb needs help. Iya. Pengen minta tolong juga, tapi dia tidak familiar karena tidak diajarin mungkin. Iya. Gitu teman-teman. Ada nih pertanyaan lanjutan ya. Iya. Kan tadi kalau permasalahan si domba itu kan dia nggak ngerti cara minta tolongnya. Betul. Ya, betul. Sebenarnya ada lagi satu faktor kenapa dia nggak minta tolong menurut Manis dan Bubub. Alias ini pertanyaan dari mereka. Oke. Kak, aku kalau misalnya bilang ke orang lain kalau ini adalah limit aku dan aku nggak kuat lagi, emang aku bakal didengar ya? Dan emang aku bakal punya space dan ruang buat jadi orang yang nggak kuat itu ya, karena selama ini kan aku kuat terus. Nah kadang gue juga kayak gitu tuh. Iya. Kadang mikirnya kayak misalnya kayak ketika gue butuh bantuan, takutnya gue kayak malah diceng-cengin, tumben banget lu. Iya. Adakah orang kayak gitu? Ada banyak banget. Ada. Masa iya sih Sar? Jadi ngerasanya tuh kayak daripada gue diceng-cengin atau Iya. ngerepotin, mendingan gue diem aja deh gitu. Iya. Tapi kan kadang kita juga butuh tempat untuk keluh kesah Bersandar. kita, untuk menceritakan semuanya. Nah itu tuh gue masih belum ada dapat selaannya. Gue juga belum tahu ada yang bertanya Maksudnya kepada selaannya gimana? Selaan untuk kayak gue kayaknya ngomong ke dia aman ya. Maksudnya bukan sesimpel kayak kita kan juga suka ngobrol tiap hari kayak gitu tuh bisa. Cuma untuk masalah yang lebih besar, let's say, untuk bersandar bahu gue begini nih, itu tuh gue yang tahan. Iya, atau yang kayak gimana. Tapi kalau misalnya untuk daily basis kayak Rama cerita apa, gue cerita apa, Putri cerita apa, ya memang kita akan mendengarkan. Kita connect. Tapi gue sama Marco tuh belum ketemu satu sosok yang jam 3 malam tiba-tiba telepon, kita selalu kenapa nih, cerita dong. Ah itu tuh belum ada tuh. Sebenarnya kita bisa tau, kita bisa tahu aja kali. Gue ngantuk. Ya salah lu monyet. Lu domba yang kuat tapi ngantuk akhirnya kakinya patah. Gue yang infeksi. Siapa yang ngantuk, udah biarin aja deh kaki gue. Sama soalnya kadang-kadang ya domba yang kuat ini. Domba yang kuat ini juga kadang-kadang misalnya kayak waktu lu cedera hidung. Kecelakaan. Iya. Gue kayak itu men banget nih ada orang membutuhkan bantuan gue. Yang benar-benar spesifik. Temenin dong gitu loh. Karena biasanya kayak oh ya udah gue tanya yang lain deh. You're not the first option. Iya. Karena kayak mungkin dia udah nanya 2-3 kali, gue mungkin keempat, dia masih ada option lain. Gitu loh. Jadi kayak gak usah gue lah. Iya kayak ya udah nanti kabarin aja. Makanya gue gitu. Kan bisa jadi kayak gitu. Jadi first dia option. Buka fotonya. Iya anjir, gak pernah jadi first option, sekalinya kikuk. Kayak gini. Mal gue kecelakaan nih. Seriusan gak sih? Ngomongnya santai. Lu juga jangan bilang kan Mar gue lagi kecelakaan lagi belajar untuk minta tolong. Gimana? Mal gue kecelakaan nih gitu.
Emang bener ngomongnya nadanya Sumpah, gitu. Kayak nadanya gitu deh, nadanya Mar, gue kecelakaan Iya, gitu. gitu. Mar, masa gue kecelakaan Gua gitu. kira ya kayak gua kira Iya, kayak nabrak kebeset, Iya, kayak lu gitu loh. Kayak tilang, kena Ah, tilang kali bener. ini anak gitu kan. Lecet. Iya, gitu iya, iya, mobilnya. iya, Terus iya. kayak, oh ya udah aman kan, tapi dia ngomong aman kok. Padahal udah Aman. begitu bentuknya. Iya. Iya. Terus kayak, oh ya udah Emotional ya udah. dissonance. Nanti kabarin aja. Hmm. Terus di foto anjing aman pala lu buset. Bocol tai. Tapi waktu gue kecelakaan itu ya Beb, gue tuh gak minta tolong. Gue tuh cuma nelpon adek gue, Pak Belo, untuk scheduling. Dan gue nelpon dia kayaknya untuk scheduling juga, cuma kan habis kejedot ya Beb. Iya. Jadi otaknya rada bengkok. Lagi hilang tuh Lagi otaknya. tuh. hilang. Jadi karena sudah terbiasa untuk menjadi domba yang kuat itulah, gue jadi kebingungan untuk minta tolong tuh harusnya gimana ngomongnya. Gue telepon adek gue, Ju, gue kecelakaan, gue harus gimana ya? Ya lu kasih tau lah, lu kecelakaannya di mana? Rumah sakit lu di mana? Mana orang yang nabrakin lo? Itu aja dia nggak gue apain kan lo? Iya. Karena domba yang kuat. Tapi kadang juga domba yang lemah itu bingung ketika domba kuat minta tolong. Nah, itu. Kan lu kuat. Karena Kok minta tolong gua? Betul, biasanya betul. karena si domba yang lemah ini itu keseringan cerita ke domba yang kuat. Hari Kamis Pahing tiba-tiba domba kuat Cerita? Lo lagi di mana? Gue butuh cerita. Hah? Duh. Bingung Iya, jadi. jadi kayak iya, bener. bukannya nggak mau nolongin, cuma anjir lu aja minta tolong. Kan Gimana gua gue susah bisa tolong? mulu, gua Iya, yang gimana minta gue tolong. bisa tolong? Emang gue selemah ini bisa ya menolong sekuat Iya, itu? jadi kayak seakan-akan domba yang kuat ini salah minta tolong kepada domba yang lemah, jadinya dia makin tertutup. Iya. Jadi nggak tahu lagi dia mau nolongin, Si minta tolong kuatnya siapa? bingung. Si kuatnya bingung. Sementara selama ini tuh domba yang kuat itu menganggap domba yang lemah adalah koneksi terkuat. Iya. Yang paling iya, dekat. saling cerita. Udah saling bener, cerita. bener. So the domba kuat thoughts he can ask for help from the domba yang lemah. Iya. Tapi domba yang lemah bingung. Bingung karena belum pernah domba kuat cerita. Hah? Butuh bantuan. Lu pernah gak jadi si lemahnya? Tiba-tiba ada orang yang selama ini lu anggap kayak Ini sih salah tiba-tiba telepon gua. Oh, lu jadi domba yang lemah. Iya, kayak Oh. anjing random banget. Kan biasanya gue yang curhat. Karena kan waktu itu kita belum sedekat itu juga. Iya. Waktu bulan-bulan pertama. Tahun pertama itu. Tahun gue ada pertama. lagi sama lo. 3 bulan pertama deh kayaknya. Ada. 1 bulan pertama kocak. Iya, Dua baru bulan. pindah ke sini. Gue Februari. Itu gue kecelakaan Februari. 15 Februari Oh, iya, 2023. 1,5 kan? Iya. Kita siaran pertama tuh 1 Januari. Pokoknya Januari awal. Kita 2 baru sebulan. bulan berarti. Iyalah. Masuk ke bulan kedua. Iya. Masuk bulan kedua gitu. Iya. Jadi bingung. Tapi si ya gitu tadi domba yang kuat tuh kadang gimana ya? Karena lu tuh tidak terbiasa minta tolong, jadi lu sekali lu minta tolong orang-orang bingung. Iya bingung kayak ini beneran gak sih butuh bantuan? Iya, bantuan macam apa nih yang bisa kita Kasih salurkan gitu. Soalnya bingung juga. Tapi it's gonna be interesting kalau domba yang kuat itu minta tolong langsung ke domba kuat yang lain atau langsung ke gembala Iya. gitu. Jadi ngerti gak? Ngerti, tapi alasan kenapa itu gak pernah terjadi adalah karena domba yang kuat Terlalu itu superior. Iya, domba yang kuat itu Ego. akan punya ego besar buat kayak Untuk malu minta tolong. ngomong ke gembala Oh. karena kan sebenarnya cap lemah sama kuat itu kan dari Iya. gembala kan. Iya. Dari gembala, Beb. Iya. Terus abis itu kalau misalnya lu punya, kan satu-satu yang lu punya adalah lu jadi domba yang Domba kuat. yang kuat. Kalau lu ngomong kalau lu punya masalah ke gembalanya, Lu akan kehilangan hilang titel dong. itu kan. Iya, makanya lu cari yang lebih Lebih satunya, bawah. Lebih bawah juga untuk kayak ya jangan bilang-bilang antar kita berdua aja ya, Dom. Iya, Iya. lemah. Iya Iya, Dom. Iya, Dom. Maksud gue kagak kuat nih, Dom. Udah gue udah Iya, gak kuat nih. iya, Gue udah iya. gak kuat Udah banget nih. kecengklak banget nih. Iya. Lu bisa ngapain ke Dom? Lu Aduh. pernah gak tapi Apa? jadi Domba yang posisi lemah. si lemah dimintain lemah. tolong sama yang kuat? Let me Gue kayaknya think ya. lemah mulu dah. Enggak, tapi lu pernah Mar. Yang Gue yang waktu itu gue dijemput di depan komplek gue. Itu Itu Dom yang jadi lemah siapa? Iya, yang lemah dia. Gue kuat banget. ya, lu kuat banget hari itu, kuat parah. Asli Jo. Oh, jadi si domba yang lemah ini, which is Putri, minta tolong ke another domba yang lemah yang menjadi domba yang kuat karena Seakan-akan domba yang kuat. Oh, tapi kayaknya kalau gue kayaknya sombong banget gue kalau misalnya gue nggak pernah ngomong kalau gue lemah sih. Tapi Sebisa mungkin lu sebisa berusaha untuk mungkin kuat. gue selalu hadir untuk 911 Orang-orang. orang-orang kayak gitu. Gitu. Domba-domba maksudnya. Domba-domba, jadi domba-domba yang kuat ini. Domba. Sampai
Berarti dia pertahanannya lebih kuat, Mar. Iya. Wah ini kuat banget ya, mak bapak gue mantan napi gimana? Jangan lupa nonton episode sebelumnya. Mana udah meninggal lagi bapaknya. Iya lagi. Kuat Gimana banget. ya? Aduh. Kuat Mama banget. Jen. Kuat banget aja. Apa tuh Mama Jen tau? Mama Jen tuh kalau Iya. di TikTok Kuat ada banget. tren itu yang the winner takes it all. Oh, tuh. the winner Mama takes Jen. it all. Mama Jen. Iya. Tapi gue tuh ini ya, karena Mama Jen suka nonton Sarah Marco Uncut. Ini barangkali dia bisa ngejawab nanti di Subscribe rumah. nggak? Subscribe dong. Mama Jen komen dong, Dia Mama pernah Jen. komen kok. Demi Thank apa you. gue ngeliat dah. Thank you tante. Terus gue tuh kadang bertanya waktu kejadian parah waktu itu, how did you cope up gitu? Iya ya. Gak ada. Itu menjadi domba yang kuat itu gak ada tutorialnya, gak ada Step by stepnya. step by stepnya, gak ada. Ketika lu dikasih cap domba yang kuat, cap. Mbe. Kuat kan dombanya kaget nih Ceritanya cap. dombanya Mbaknya yang ngapain kuat nih? dong, Dombanya, mbaknya yang dombanya. kuat dong. mbaknya Makan yang kuat. bayam. Oh iya, misalnya gue gembala ya. Iya. Siapa yang menjadi domba yang kuat? Dia aja deh. Me. Jadi detik hari itu dia akan menjadi domba yang kuat. Kalau enggak dia gak akan stabil, dia gak akan bertahan, Beb. Gitu. Tapi selain dicap sama Selain mulu. Gue tendang pala lu. Ya maaf. Selat Malaka. Nih gue mau ngomong sekali lagi. Selain di Iya, selain, iya. Ayo jelek. Tar dulu. Selain dicap sama gembala, kalau lo adalah domba yang kuat, apa yang akhirnya mendorong lo buat punya emotional dissonance yang memaksa lo berdua buat jadi kuat padahal enggak? Terbiasa. Apa yang membiasakan? Situasi, keadaan. Kalau gue mungkin karena misalnya nih kayak let's say kayak dibilang lucu deh. Satu orang dibilang lucu, oh berarti gue kayak gini ya. Besok ada orang lagi bilang lucu. Jadi gue menganggap kayak oh kayaknya gue lucu deh. Padahal jokes yang Marco buat misalnya let's say self destruction joke. Iya. Misalnya dia Dark nggak- jokes lah. Iya dark jokes. Misalnya dia nggak suka nih dibilang gendut, tapi karena dibilang gendut itu dia ngerasa lucu. Lamandut. Iya. Iya kayak gitu. Ngaca lu babi. tuh. Itu realnya kayak gitu ya. Real situasinya kayak Harusnya kayak gitu ya. Harusnya kayak gitu. Kalau dikatain teman-teman. orang, katain balik. Iya. Kalau siap ngatain, siap dikatain balik. Iya. Tapi Marco biasanya gendut. Oh, masa sih? Wah, masa sih? Jelek lu anjing. Tadi apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya kenapa akhirnya apa yang membiasakan lo? Oh karena there is no other option. Ya udah dicap domba kuat. Iya. Ada loh opsinya adalah be Apa? emotionally equal. Gak ada. There is no Susah. time to be available, to be stable. Gak ada. Gak bisa. Maksud antum ketika aing tahu kalau ma bapak aing tuh digituin sama oknum, gue harus kayak oke, sekarang aku jadi ini, aku merasa Iya. marah, jadi next Masa stepnya dia udah tahu step by stepnya. Oh, mama papa gue di penjara. Oke, stepnya sekarang siapin bawang bombay. Masak kecuali yang masak. Gimana? Tiriskan Tolong. air. Nggak ada step-stepnya kecuali masak anjing. Oke, ma bapak gue di penjara. Oke, sekarang yang harus gue lakukan adalah tiriskan air, rebus selama Nggak 3 ada menit. kayak gitu, tai. Itu kan siapin bawang. Anjing. Ayam woku anjing. Nanti setelah 30 menit keluarkan dari oven. Iya, nggak bisa menurut Gak gua. bisa langsung kayak aduh, mandi dulu deh. Nah biasanya nih ya, kadang-kadang kalau misalnya kita dapat tragedi apa gitu, Iya, iya. instead of processing the feeling, kita tuh melakukan hal tolol lain. Misalnya Aneh. kayak Random. Duh mandi kali ya. Atau di kebiasaan kita semua adalah jam 2 pagi ketika kita lagi stres, kita nyapu. Oh, gue banget. Nyapu, beresin kandang Kamar. kucing. Sumpah. Shaving, cuci maskeran. Ini sering banget cewek maskeran. Waxing. Oh, kalau gue ini, gue pernah random banget. Jam 4 pagi gue pengen banget mati. Gak mau gue mau gunting poni. Poni gue gunting. Oh iya itu. Iya kayak gitu juga. Tapi Apa untung gua dia gunting poni ya, Iya, instead of benar. bunuh diri ya. Iya. Thank God. Congratulations. Congratulations. Surviving the death. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh capek untuk proses perasaannya, jadi ya gitu entah maskeran lah, Iya sih. cabut bulu ketek deh, ya udah deh Iya. waxing deh Tapi kenapa kita. sih selalu kayak Karena random gitu? jijik banget, gue tuh ada perasaan jijik sama emotional, I don't know, emotional burst itu kayak tiba-tiba gue lagi ngerasa apa, ih kenapa gue ngerasa kayak gini? I need to see something new in my body. It's either rambut baru atau apa baru, apa kayak gimana? Dipa baru. Dipa Barus sayang. Kapur baru. Kapur Barus sayang.
Tapi kadang juga bengong sih. Ya. Kayak misalnya ada sesuatu bencana kayak, hah? Masih nggak nyangka, denial. Gimana gak nyangkanya? Marco, ini Kalau domba yang lemah jadi bengong gimana? enggak dong, B-nya bingung, coba ulang. Mbe. Goblok kayaknya. Iya sih bengong. Iya, Bengong terus budek. Oh budek. Budek. Haji bolos semua. Itu sama kayak ini tahu. Lu pernah nggak mau parkir mobil, tapi instead of looking at the spion, lu ngecilin radio. Iya, gua Iya, kalau jadi- gua mundur nih misalnya kayak gua kan nyetir gua bagus banget kan, kacau parah luar biasa kan. Lecet di mana-mana. Iya benar. Terus habis itu buat mundurin mobil dan markirin apalagi di tempat yang sempit Harus itu kan sunyi. fokus kan. Oh. Harus fokus. Tapi kan sebenarnya yang harus gue lakuin adalah gue ngeliat nih spion kiri, spion kanan aman. Enggak. Iya. Lagunya Matiin. gue matiin. Kadang ya kalau parah banget AC-nya gue matiin. Anjing AC sih enggak sih. AC Kalau gua- lagu sih iya gue. Iya. Lama-lama mobilnya lu matiin. Gue biarin aja di situ. Iya. Terserah mobilnya deh. Terserah mobilnya. Terserah deh, gue capek. Terserah mobilnya mau gimana. Capek gue malu. Terus ada mobil merah miring. Miring di tengah setengah jalan ngatung. Terserah deh, terserah. Aduh capek banget parkirnya. Tep. Satpamnya bilang, Bu, mundurin, Bu. Terserah dia deh, terserah mobilnya. Mundur. Mundur aja sendiri dah anjing. Nggak jelas. Seperti itu ya kira-kira. Itu mungkin namanya overstimulate kali. Betul. Jadi instead of merasakan perasaan aslinya, lu milih kebingungan yang lain. Iya. Karena lebih gampang untuk take care of the kebingungan yang lain daripada the actual kebingungan. Padahal kan bingung itu suatu emosi yang harus diproses juga. Enggak tahu gue caranya gimana. Kadang kalau Ya misalnya namanya bingung anjing. Iya, maksudnya lu kan ngerasa sedih Gimana nih. prosesnya bingung. Kayak gue bingung nih. Hah? Bingung. Enggak, maksudnya itu kan emotion juga. Bingung ya? Mogi. Iya kan bingung. Gimana proses emosi bingung? coba lu proses bingung Proses- gimana? Wah, gue lagi bingung nih. Ya enggak dong. Itu cuma kayak mengimplementasikan gue lagi bingung. Iya lagi coba Oh, kalau jadi mau itu proses tuh- bingung. Oke, sekarang aku lagi bingung. Oh, gue tahu. Ambil Jadi lu bawang tuh putih. tiriskan air. Tiriskan air. Ulang lagi nih anjing. Jadi lu tuh sebenarnya mencari yang jawabannya udah bisa langsung lu pikirin Iya, gitu ya. Iya, pasti itu. cari jawabannya. Iya. Terus sebenarnya emosi lu tuh nggak bisa lu tahu jawabannya. Nggak bisa saat itu juga. Jadi ya nyuci piring kali ya gitu. Itu untuk kayak ada jeda lah. Ada jeda, ada Untuk istirahat. abis itu baru proses. Ada the feeling of achieving something gitu loh. Kayak selesai cuci piring. Gue udah nyuci nih. Iya, Habis itu udah deh. tiriskan air. Ya, Nah. masak. Masak. Gitu. Baru lu pikirin tuh prosesnya gitu. Atau enggak sambil nyucinya lu baru mikir abis ini ngapain ya. Untuk memecahkan masalah itu gitu. Iya, 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 Nah, potong poni. Gue kenapa potong poni ya? Karena ada masalah yang lain. Iya. Oh. Sama ada yang delay juga manis. Jadi misalnya lu dapat kabar buruk hari Selasa bulan April nih. Rasa sedihnya tuh baru nongol Desember. Desember. Tapi ada juga kayak Masa gitu. sih? Kayak- Ada. Gue sedih deh kayaknya waktu itu. Akhirnya apa ya? Udah gitu kadang-kadang munculnya tiba-tiba tanpa trigger. Betul. Tapi iya. Bocor alus. Tapi iya. Contoh dong studi kasus. Studi kasus kayak waktu bulan tahun ini gue lupa di bulan apa gue mendapatkan satu project yang cukup besar tapi tiba-tiba batal. Iya. Pas ditelepon sama teman gue, are you okay? Oke. Yang gue ke PI, yang Iya. sama lu. Oh iya. Yang gue habis Terus, dapet terus. berita kalau project itu gagal, Oh iya. ya kan? Iya. Instead of processing the grief, kayak kegagalan itu kenapa ini bisa gagal, kenapa ini bisa batal. Gue ke PI, gue beli parfum total gue gak usah sebutin. 2 juta. Enggak Udah lah lebih. gak usah. Ya, Pokoknya jutaan lah. Iya. enggak ratusan ribu doang kok. Kalau kata Ratusan Cimehong juts. Juts. enggak ya. lah, gue ke PI. Kita ke Juts. Gue ke PI, gue beli beberapa perintilan, terus gue nyampe rumah. Gue gak nyampe rumah, gue mampir Citos, gue beli sabun wangi banget dari Body Shop. Nyampe rumah gue spa. Jadi head to toe spa. Terus kan gue baru beli room candle kan. Jadi di kamar gue nyalain room candle, gue nyalain diffuser, Oh, gue me dengerin time ya. E-nya. You can say what you want. Tapi pas ditanya sama temen gue, I'm fine ya lah project kayak gitu. Kalau Tuhan sudah bilang iya, pasti akan dimudahkan. Mungkin waktunya belum tepat sekarang, tapi nggak ada nangis. Tiba-tiba
Cinta datang. Diam. Tiba-tiba beberapa minggu yang lalu itu gue kena panic attack lagi. Triggernya nggak ada, tapi gue keinget satu kegagalan itu doang. Itu I can pinpoint the exact memory. Jadi gue merasakan sedih dan griefnya itu berdasarkan memori tersebut. Triggernya nggak ada, tapi tiba-tiba aja kayak what did I do wrong ya waktu itu ya? Apa yang salah ya sebenarnya? Kenapa? Iya, kenapa kayak gini ya? Kayak gitu. Jadi itulah kalau lu nggak jago dalam mengolah emosi. Bisa bocor halus. Mengolah data anjing. Goblok anak Fasilkom Data gue. dalam diri sendiri. Bener, data Lu dalam diri bayangin, sendiri anjing. Dia banget. lagi dapat musibah. Anjing gue olah Kok nggak bisa datanya. ya? Kok nggak bisa ya? Kok gak bisa ya? Kok nggak bisa ya? Kayak komputer Iron Man. Iya, Jarvis anjing. Gedein. Gedein kecilin. Delusional. Buat apa? Lu juga goblok kalian ngolah data anjing. Data dalam diri kita. Gue belum selesai ngomong anjing. Kepala aku panas banget anjing. Aku musibah oke akan gue masukkan ke Excel. Oke. Gue olah datanya. Enter. Terus kayak I'm fine. Oke. Tapi mungkin besok chat kerja. GPT kayak gitu ya. Apa? Chat GPT mungkin kayak gitu ya. Kayaknya. mungkin. Kayak gitu. Oh, gue lagi sedih. Oke, gue olah. Iya, Iya, dia gitu ya. mengolah data itu. Ngadon. Diolah. Emang anjing jadi dari tadi. Anjing. Jadi roti. Terus. Cuman ya karena kan emotional dissonance ini kan udah sering banget kejadian di kalian berdua kan. Ya. Pernah gak sih kalian tuh sampai nggak bisa ngebedain lah ini beneran yang gue rasain apa yang karena gue nggak mau ngerasain yang ono jadi gue make me feel like this ya. Gimana? Jadi karena itu terlalu berat buat lo, lu tuh jadi berpikir lu jadi memanipulasi diri lu sendiri gitu. Lu jadi Kalau ngerasa, gua kalau bener nggak ya ini yang gue rasain atau harusnya gue nggak ngerasa kayak gini. Iya. Apa gue berlebihan kali ya gue ngerasa kayak gini. Atau kayak kalau either berlebihan atau enggak lu kayak lah kenapa gue nggak sedih ya, ini gue beneran nggak sedih apa emang karena gue udah kebiasaan ngebiasain diri gue nggak tapi sedih. konteksnya harus sedih. Enggak, Iya, bisa marah, tragedi. bisa bingung, Emosi yang bisa mengolah berlebihan data. gitu. Mengolah data. Usaha dulu. Ya itu tadi yang proses Screening. penyerapan data waktu gue dapet project gagal itu. Itu gue pikir I'm so used to rejection. Gue udah terbiasa dengan kegagalan kok. So why should I feel sad about this? Why should I feel mad about this? Gak apa-apa kok. Nanti juga Itu udah biasa. Itu udah biasa kok kayak gitu. Ya elah gini doang lali lulalala. Tapi ternyata mau sekecil atau sebesar apapun masalahnya, apa yang lo rasa emang harus dirasain pelan-pelan gitu. Iya. Harus lo ngaku kalau Terima. you feel shit. You feel like you are a failure. You are shit. Untuk the 5 minutes only. Untuk 5 menit doang kayak anjing yang gue ngerasa tolol lagi. Kayak fuck kenapa ini harus gagal. Lo harus marah itu harus lo rasain memang. Itu kan salah satu emosi juga malah. Iya marah itu anjing kenapa gagal padahal gue ekspektasinya udah gede banget nih di sini nih. Udah usaha, udah coba. Gue udah usaha, gue udah begini, gue udah begitu. Fuck lah, fuck the shit, fuck the system. Oh, fuck man. Fuck gitu. Fuck You and your head and your butt. Kayak gitu ceritanya. Jadi emang harus dirasain sih. Tapi emang terbiasa itu kadang-kadang manipulasi yang Mar, ntar lu kan harus jawab, lu mikir dah sekarang. Gue juga ya. Iya. Lu jangan dari tadi asbun kamu lu. adalah domba yang kuat. Ya sama. Gak boleh retweet. Pertanyaannya apa? Jadi lu pernah nggak pernah. ngerasa bingung? Lo kok gue nggak ngerasa sedih ya? Lo kok gue nggak ngerasa Pernah. marah? Tuh kan goblok. Iya, kayak kan gitu tadi- ceritanya. Iya. Pernah. Kayak lo seharusnya marah tapi kenapa gue nggak marah? gitu. Ini yang salah gue apa gimana? Kalau gue konteksnya waktu sedih. Oke. Oke. Gue sedih waktu gue nggak sedih ketika yang gue meninggal. Oh. Gitu. Oke. Karena menurut gue kayak kan gue juga jarang berkunjung. Iya, Gitu. jarang ketemu. Jarang ketemu. Gitu. Tapi gue sedih ketika ibu gue tuh nangis. Ayahnya meninggal kan. Oh iya. Terus gue jadi kayak iya juga ya kalau Eyang meninggal nggak ada lagi kumpul keluarga. Karena biasanya kumpul keluarganya di rumah Eyang. Iya. Eyangnya udah nggak ada, yang nggak ada kumpul keluarga gitu loh. Tapi bener udah nggak jadi ada kumpul Nggak keluarga. ada. Oh, jarang banget sekarang? Jarang banget. Oke. Kalau lebaran ya udah nggak ada lebaran. Kalau Oke. dulu sesering apa? Di rumah Eyang setiap lebaran. Lah sama aja dong. Bego.
tolol nih. Setiap lebaran gue di rumah Eyang. Heeh. Eyang Pas nggak ada, Eyang nggak ada meninggal, lebaran. nggak ada lebaran. Oh, oke. Goblok. Tolol dong, anjing. Ongger. Kita harus juga Ongke. lampiasin Oh, emosi. iya, iya, Tolol, iya. ngentot. Ongger. Ongke. Udah diem lu. Terus Akhirnya gue juga jadi sedih karena biasanya gue tuh kalau gabut ke rumah Eyang kayak karena dekat. deket. Oke, Jadi oke. gue kalau misalnya kayak, duh sedih nih, nggak tahu gabut mau ngapain. Gue ke rumah Eyang selalu kasih makan gitu. Ih, seru banget. Iya. Nah. Oke. Terus atau enggak kayak misalnya gue baru kasih Eyang duit, terus Eyang bilang makasih udah beli korden jadinya. Iya, oke. Ih, banyak juga yang lu kasih berapa tuh sampai beli horden? Ya gak usah disebut lah 600.000. 600.000 gak usah disebut. 100.000 gak usah sebut. 600.000 doang. Terus. Tapi akhirnya gue jadi merindukan juga ketika kita ngumpul bareng, ketemu Eyang tuh gue tuh sering ngebanyol sama Eyang. Ngebanyol gimana Iya, tuh? bercanda-bercanda sama Eyang pakai topi gue kan biasa topi hip hop. Heeh. Gue kasih Eyang, terus gue rekam ye gitu loh. Terus Eyang gue bilang gini, yang Oh, gemes. ayo sekarang fuck you yang. Rest in peace Eyang. Iya, tapi maksudnya karena kenangan itu gue jadi ikutan sedih. Iya. Gitu. Akhirnya gue merasakan, oh ternyata gue telat sedihnya. Oke, udah selesai ceritanya? Udah. But I don't think gue koreksi apa yang gue omongin tadi bermanipulasi itu kayaknya ketika kita sudah terbiasa dengan feeling tertentu, kayaknya kita perasaan hati kita tuh kapalan deh. Kenapa tuh bang? Jadi udah nggak berasa. Jadi kayak kita misalnya lagi ngangkat udah barbel, udah kebas, udah Udah jadi daging aja. udah jadi udah di kapalan. Kalau misalnya sering angkat barbel nih kayak gue nih. Ngerti gak sih angkat barbel kapalan gini. Bukan gitu. muscle man, nggak ngerti mereka. Atau kayak lu lecet di sini nih. Kalau lu sering naik gunung, main gitar, kapalan. main biola, gitu kan suka kapalan nih. Jadi lu tuh nggak main kapal kan suka kapalan tuh. Lah gue Kapalan. biarin nih. Biarin orang gila. jadinya lu tuh nggak punya sense itu lagi, Beb. Nah, gue bingung nih, apakah itu hal yang bagus atau hal yang buruk? Sementara kan kadang kita sebagai wanita, sebagai orang dewasa, ketika kita berhasil untuk tidak merasakan emosi tertentu, we feel relieved kan? Untungnya nggak begitu berasa nih, Beb sekarang. Nggak sedih-sedih amat. Udah gak sedih-sedih banget. Nah, gue nggak tahu nih sampai sekarang apakah itu hal yang baik atau hal yang jahat. Menurut antum gimana, komen nih? Komen di bawah. Komen. If you feel numb, apakah 7, 8, 9, 10. Psikolog kalau ada yang nonton komen dong. Iya, apakah lu dong. ngerasa itu hal yang benar atau tidak? Coba kita diskusi di bawah. Apakah ya. itu diwajarkan juga? Apakah itu gitu. diwajarkan atau gimana? Ini kenapa sih dari tadi nih repot banget berdua? Kenapa sih? Lagi nanya berapa menit anjing? 50. Ya udah waktunya. Belum. Tenang. Semua tenang. Belum ya. Aduh udah capek sih. Terus Lu kalau tidur ngorok gak? Ngorok lah. Tapi laki-laki kebanyakan tidur ngorok tau. Capek pekerja keras kan. Iya deh. Terserah deh. Iya. Mulu. Cepetan. Gimana caranya? Langsung aja pertanyaan. Ini gue ada Udah kayak nongkrong. ice breaking dulu. Nya tuh ice breaking gue. Iya apa? Gimana caranya lo membedakan between protecting your energy? Membedakan between. Membedakan. What's the funny? Iya. Itu artinya sama kan? Enggak. Membedakan antara tolol. Ya yang tolol lu nih. Membedakan between. Membedakan between. Between kan antara. Jadi Oh iya. membedakan antara. Dongol. Soalnya ayo terus? ulang. Gue kira sama makanya lucu banget. Jadi samanya artinya berdua apa? Ya membedakan between kan sama gue kira. Between kan antara. Ya udah ya Ya lanjut. membedakan between protecting your energy sama betraying emotions lo. Gimana cara lu bedainnya? Anjing. Gimana cara bedainnya lu sebenarnya Antara- nge-protect diri lo sendiri atau enggak kayak beneran kayak lu mau avoid emosi yang lu nggak mau rasain. Protecting. Kan sebenarnya kan mirip-mirip kan kayak Iya. oke gue nggak mau terlalu Pertanyaannya terpapar. bagus banget. Tapi kita simpen dulu buat next. Enggak ada ya? Enggak ada lu pikirin ini kayak Andy anjing. Bener lu ya. Gue anjing bagus dia domba yang Iya anjing. Sumpah pas dia bilang pertanyaan ini bagus banget, gue udah kayak wah keren banget. Pak terus kita lanjutin buat next pen banget gue gebuk Tahu anjing. nggak? Gue tuh dengannya cuma pas
sama between sama perbedaan Sama between. in between nama antara. Udah nggak ngerti abis itu. Soalnya membedakan antara melindungi Diri diri lo lo sendiri, sama- protecting your peace, Oke. sama beneran gak ngerasain. antara beneran gak ngerasain gitu. Mati rasa Mati gitu. rasa. Iya, soalnya kan sebenarnya dua-duanya hampir sama kan. Kayak Betul. kalau misalnya protecting your peace itu lo Nggak menggubris dong kalau kayak gitu. nggak mengubris karena lo tahu lo nggak mau merasakan apa yang Apa yang akan kita nggak terjadi. mau. Oh, Iya. oke. Kalau Gua ketemu. misalnya betraying your emotions itu tuh udah kejadian tapi lo nggak. Iya. Salah dulu berarti. Gitu. Oke. The difference between those two things adalah yang pertama, protecting yourself itu ketika lo sudah tahu lo marah, Mm-mm. tapi lo pergi dari ke situasi itu. Kemalahan itu. Oh, gue marah sama Marco, gue berak dulu deh. Oh. Jadi karena Marco di situ adalah triggernya. Oke. Iya. Jadi dia memprotek dirinya dari trigger tertentu. Tapi dia tidak mendinai apa yang dia rasa. That's why I go untuk berak. cabut dulu untuk Cabut. menenangkan. Cabut. Kalau apa tadi denying Denying your emotions. my emotion, I stay. Menyangkal deh. Ya. Gue marah banget sama Marco, but I choose to stay. Mm-mm. Terus gue nggak bilang apapun sama Marco. Gue nggak ngasih Well, tahu kalau gue well, pura-pura fake. Kalau lu tuh nggak ada masalah sama gua. Nggak ada masalah. Itu yang Oh. terjadi, biasanya terjadi kalau lu ketemu mantan. Oh. Karena lu Gak tuh suka sama teman kerja. gak suka sama teman kerja. Kenapa nunjuk gue? Enggak, maksudnya ini salah kamera. Gua kira kameranya sini. Gua kira kameranya sini Saya sumpah. selalu di sini dari tadi Pak. Salah. Gua kira kameranya Jadi gue sini. jelasin dulu yang ketemu sama mantan. Ya, Karena ya. pernah kejadian, gue boleh cerita ini gak ya? Boleh, Boleh, dong. boleh, boleh. Tentang lu tapi. Boleh. Iya anjing. Apa? Yang di konser ya? Iya, cerita aja. Yang di mana konser? Jadi ada. waktu itu gue belum belum. Jangan diem dulu. Inisial ayo. Jangan gak usah. Inisial. Iya. Iya. Ya. Jadi menurut gua apa yang Marco lakukan saat itu adalah protecting himself. Betul. Dia sudah tahu ketika ada beliau ini Pusat gempanya tuh. pusat gempanya, dia akan ikut kegoyang. Betul. Jadi Guncangannya kenceng loh. Guncangannya kenceng. Jadi daripada dia terguncang di situ, mendingan dia cabut. Tapi dia Cabut. tidak mendinai apa yang dia rasa. Betul. Gitu. Kalau yang POV-nya denying. POV-nya denying, yang opsi kedua tadi, Gua tetap denying, ada tuh. lu tetap ada di situ berusaha untuk menikmati musiknya apa segala macam, padahal mau berak celana. Iya. Supaya apa? Supaya kadang-kadang kalau misalnya kita tuh memilih opsi kedua karena ada ceng-cengan dari sekitar, katanya udah move on. Oh. Kenapa masih bisa duduk bareng? bukan gini. Waduh. Kenapa itu? Nggak apa-apa. Jadi ada beberapa orang yang memilih opsi kedua karena kalau mereka memilih untuk pergi, nanti akan ada resiko dicengin sama orang sekitar. Katanya udah move on, tapi kenapa lu cabut? Kenapa lu pulang? Stay aja lah di sini. Jadi lu stay aja di sini, katanya udah move on. Jadi kebanyakan orang memilih opsi kedua karena egonya kesentil. Enggak kok, gue nggak apa-apa. Makanya gue duduk sini. Gue kan domba yang kuat. Kuat. Gue kan lah nggak apa-apa kali, anjing. Ya udahlah. Deg-degan dikit ah. Nah, berak anjing. Fuck lo. Oh, gue stay aja di sini. Iya. Gitu. Jadi kalau kamu merasa domba yang kuat, salah. Kamu adalah domba yang lemah kalau kamu pilih opsi kedua. Betul. Domba yang kuat itu tahu exactly kapan dia harus pergi. Betul. Anjay. Sama seperti berarti berantem. Kenapa sih harus ada gininya? Gue kasih tau biar kalian fokus ke tangan gue. Ya, gue fokus ke tangan gue. Iya apa? Sama ibaratnya seperti berantem. Oke. Ya. Ya, lu Dari situ udah salah. Ulang. Revisi. sama seperti ibaratnya berantem, ya. Lu, gue ke action sendiri ya. Lu tahu kapan waktunya untuk berantem, kapan waktunya untuk itu kan? Kapan waktunya buat apa? Iya, gitu. Cabut. Sama seperti banyak Sama ya. seperti sekarang kita mau Salah. udahan. Sama seperti anjing lari. Apa tuh? Lu tahu tahan yang anjing lari kan? Enggak. Apa sih Dachshund ya? Dachshund. Apa? Ya pokoknya ada tipe anjing yang dia tuh Dachshund. Dachshund. Buat anjing pelari kan? Ya. Hah? Emang iya? Kan itu kecil kan? Kiasannya salah. Gue salah. Ulang. And action. Iya. Sama seperti cheetah. Ya. Ya. Sama seperti cheetah. Ya. Salah. Sama seperti apa? Singa. Singa. Sama seperti singa. Siap. Singa tidak gak tahu deh gue lupa. Woi, udah 3 kali Mar. Ayo, cepetan. 1. Action. Sama seperti singa. Singa.
Singa tidak akan Tidak akan. pernah mau melawan Melawan. hewan lainnya karena dia tahu siapa aja di hutan itu. Siapa? Anjay. Singa. Lu keliat Tarzan anjing. Singa ya lah, goblok. Namanya aja hutan, tolol. Emang iya. Iya. Terus habis itu? Udah, maksudnya tahu lah. Maksudnya dari Marco adalah Sebentar. kalau misalnya dia ngerasa pertarungan itu worth to fight. Oh, Oke, iya. dia akan berantem. Berantem. Kalau enggak ya ngapain dia Kalau cabut nggak, aja. Oh, jangan nyapain Iya. diri. Jadi Iya. lo seperti Singa. singa. Gitu. Gitu. Oh, ya. Susah, gue banyak banget kiasan-kiasan di otak gue. Kenapa tadi jadilah seperti cita? Tadi dari anjing kate. Tiba-tiba dari cita. Habis itu dia singa. revisi. Tapi udah keluar baru dia kayak tunggu revisi. Sebenarnya lu bisa aja kayak Ngasal ya? Iya ngasal aja. Ibarat seperti cancorang. Coba kalau Ibarat seperti cancorang. Iya. Dia sudah tahu apa yang dia makan di hutan. Kalau misalnya dia mau berantem dengan kumbang, Mager. kumbang di taman. Kumbang di nggak tahu. susah. Tahu dangdut So, loh. kita Emang tepuk yang tangan paling- untuk Marco Randi, domba yang kuat. Iya. Domba yang kuat, King of the Jungle. Sempet bagi dia King of the Jungle adalah anjing. Anjing Dachshund, anjing. Dachshund. Dashwan. Dachshund. Dachshund. Dachshund itu bahasa Cina tuh. Terakhir dong. Terakhir apa? Pesan kesan. Apa sih? Ulang 3 2 1 action. Pesan moral bagi orang-orang yang masih mempunyai emotional dissonance. Kenapa harus berhenti dan kenapa harus melanjutkan? Kalau aku pribadi sih sebenarnya emotional dissonance itu adalah hal yang pengen aku simpan selamanya. That's a toxic part of me. Karena kalau misalnya enggak, I don't know how to control my emotion. Jadi pertanyaannya salah kalau dikasih ke aku. I don't know how to stop yang gak apa-apa, aman, apa segala macam, santuy. Dan biasanya ketika itu sudah terjadi, gue cabut. Gue ada kecenderungan untuk killing me inside. Kok di kepala gue killing me inside sih? Biarlah. Ini apa namanya? Isolate myself Oh. for at least 3 days, 4 days, hilang. Hilang. Gitu. Dan itu Ke kan Bali. Nyelam. Nyelam. udah anjing udah lewat gitu. Iya. Tiba-tiba ke Wamena Wamena. gitu. I love Wamena. Aku Antara suka ya banget. kalau Sarah lagi stres, antara dia di atas gunung atau enggak dia di dasar laut. Karena di situ gak ada orang. Iya. Kacau. Betul. Tapi aku nggak mau kayak I don't know itu is it a good thing or a bad thing atau itu sekedar coping mechanism gue doang. Tapi kayak good thing, itu kan distracting. Lu jadi distraction. Tai lu semua. Distraction. Ya. Ya. Kenapa harus untuk begini sih? Karena distraksi. kan ada waktunya nih, ada waktu ini seminggu misalnya nih. Distraction untuk menenangkan diri. Oh iya benar. Gitu. Marco gimana? Mantap kan? Marco Lu gimana, gimana? lu gimana? King of the Jungle. Tahu. Apa sih? Pesan-pesan lu terakhir Pesan-pesan lu closing terakhir statement. emotional Menurut gua harus ini. tahu sih, lu harus tahu diri lu sendiri kapan menggunakan emotional dissonance itu. dissonance-nya Atau ya. kapan untuk menghindarinya aja Iya, iya. langsung. Kalau secara profesional sih ya lu harus pintar-pintar untuk mengadon emosi ya, jangan dilepasin Betul. sembarangan. Kalau enggak Betul. karir lu kelar. Kelar. Tantrum apa namanya? Di cancel. Cancel culture kan lagi malah Iya, terjadi jangan. Gitu. Mendingan diedit dulu di sini tuh emosional AP-nya itu. Emotional Dissonance. Dissonance itu kan emotional dissonance kan artinya juga kita ngedit emosi kita kan? Iya. Kita edit Mengolah dulu. data. Mengolah data itu muter Mengolah dulu data tuh lu. loadingnya. Iya. Baru lu baru lontarkan act apa on yang it lu mau. Iya gitu. Ya udah ya. Jagoan banget deh kita episode ini udah isinya nggak ada lagi. Ada lah Ada isinya. isinya adalah kita menjadi domba. Domba yang kuat. Dia domba kuat. Dan domba It's yang okay kuat. to be the weak shape. Nggak apa-apa kamu jadi domba yang lemah karena apa? Karena bantuan lebih gampang dikasih ke domba yang lemah daripada domba yang kuat. Betul. Anjay. Berarti domba yang lemah yes, ani-ani no. Nggak tahu ah. No comment sih kalau gue yang itu. Aku kalau itu. Putri namanya Putri. Sumpah Putri. Namanya Putri. Putri. Gue lagi kena. Oke. Udah. Yaudah, see you. Jangan lupa See you. subscribe ya. Kita sama habis ini mau siaran lagi. Iya, Iya. by the way kalau ada psikolog komen dong. Kita Iya. sebenarnya Kita tuh bener blow gak on sih ngomong gini? bener nggak Apa sih blow ngomong on? gini? Komen aja guys, komen Iya. aja. komen aja hadir tapi hadir gitu. Hadir, Malang absen, Jatinangor absen. gitu ya. Jadi komen. capek yuk, capek. Yaudah, jangan lupa subscribe ya udah. Ya Jangan kan? lupa subscribe, komen, like, share, follow Sarah Marco Anka di TikTok, YouTube, Udah ada di dan Spotify Instagram. juga. Udah ada di Spotify juga. Tapi jujur gue agak lupa ngupload. Maaf Jangan ya. upload aja. Ntar gue upload Oke. lagi. Oke, dadah. Bye. Bye, see you. Bye. See you.
Dame onger. Oke. Onger. Oke. Kekuras apa?